Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3BD4 ingin mempresentasikan tentang tugas dari mata kuliah Operasi Teknik Kimia 3. Bisa di next untuk PPT-nya? Untuk anggota kelompok kami ada Grina Stia Febriani Stiara, ada Imelda Marcelina, ada Marsanda Akilah Naura, dan saya sendiri Nadia Nurmaritsa. Untuk pembahasan dari presentasi kami, yaitu yang pertama, peranan difusi molekuler pada unit distilasi, peranan difusi molekuler pada unit leaching, dan peranan difusi molekuler pada unit absorpsi. Untuk yang pertama, yaitu tentang distilasi. Distilasi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan komponen cair yang didasarkan distribusi berbagai macam komponen fase gas dan cair. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Grinastia Febriani Stiara. Kemudian untuk syarat mendasar dari pemisahan komponen dengan distilasi yaitu komposisi gas berbeda dengan komposisi liquid pada saat kesetimbangan di didih liquid. Distilasi ini berkaitan dengan larutan yang komponennya cukup volatil atau mudah menguap. Kemudian untuk cara memanfaatkan perpindahan panas pada unit distilasi ini ada dua. Yang pertama yaitu menggunakan konsep tahapan kesetimbangan atau equilibrium stage. Yang kedua yaitu berdasarkan proses laju difusi atau diffusional force. Pada proses distilasi ini, komponen yang bertitik didih rendah terdifusi melalui fase zat cair ke antarmuka dan antarmuka ke fase uap. Komponen yang bertitik didih tinggi terdifusi pada arah yang berlawanan dan berpindah melalui uap ke zat cair. Pada operasi distilasi ini, terjadinya pemisahan didasarkan pada gejala bahwa bila campuran cair dalam keadaan setimbang dengan uapnya, komposisi uap dan cairan berbeda. Uapnya akan mengandung lebih banyak komponen yang lebih mudah menguap, sedangkan untuk komponen cairnya akan mengandung lebih sedikit komponen yang mudah menguap. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang leaching yang akan dijelaskan oleh rekan saya Marsanda. Baik, untuk selanjutnya adalah pembahasan tentang leaching. Sebelum masuk ke leaching, saya akan menjelaskan tentang ekstraksi secara umum. Ekstraksi adalah salah satu teknik pemisahan kimia untuk memisahkan satu atau lebih komponen senyawa dari suatu sampel dengan menggunakan pelarut tertentu yang sesuai. Sedangkan leaching sendiri merupakan proses transfer secara difusi analit dari sampel yang berwujud padat ke dalam pelarutnya. Leaching berkaitan dengan ekstraksi konstituen yang larut dari padatan melalui pelarut. Proses ini bermaksud untuk mengeluarkan zat tersebut dari suatu padatan atau untuk memurnikan padatan dari cairan yang membuat padatan yang terkontaminasi. Untuk selanjutnya, yaitu tahapan proses leaching. Untuk yang pertama, yaitu pada bahan yang terpisah pada saat pelarut masuk. Kemudian yang kedua, terjadi proses difusi pada cairan. Dan yang ketiga, cairan dari partikel padat menuju bahan. Yang ketiga, yaitu cairan dari partikel padat menuju bahan. Dengan cara itu, difusi akan terjadi konsentrasi antara larutan tersebut dengan larutan di luar bahan padat. Dan secara otomatis proses pemisahan terjadi karena adanya perbedaan zat terlarut searah dari fase solvent sebagai akibat adanya perbedaan fase yang saling kontak seperti pada saat suatu sistem berada pada dalam kesetimbangan. Untuk yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses leaching. Yang pertama yaitu ada ukuran partikel. Untuk ukuran partikel sendiri,
Semakin kecil ukuran partikel, maka akan memperluas kontak antara permukaan padatan inert dengan pelarut dan jarak difusi antara pelarut dengan pelarut sehingga kecepatan ekstraksi akan semakin tinggi. Kemudian yang kedua ada kecepatan pengadukan, yaitu semakin cepat laju partikel yang akan terdistribusi dalam kontak permukaan yang luas akan lebih luas terhadap pelarutan. Selain itu, kecepatan pengadukan berpengaruh pada ketegangan partikel yang dapat mencegah terjadinya bahan-bahan yang akan diekstrak. Kemudian yang ketiga ada waktu ekstraksi. Waktu ekstraksi merupakan salah satu faktor penentu kecepatan difusi dari sebuah proses ekstraksi pada cair. Tetapi penambahan waktu yang terlalu banyak tidak sebanding dengan perolehan yang diperoleh. Oleh karena itu, dalam ekstraksi diperlukan optimasi waktu agar proses ekstraksi berjalan secara optimal. Kemudian yang keempat adalah kelarutan. Kelarutan ini merupakan sebuah zat aktif dalam padatan inert akan meningkat seiring dengan kenaikan suhu pelarut. Koefisien difusi akan bertambah tinggi seiring dengan kenaikan suhu, sehingga peningkatan laju ekstraksinya. Dan yang terakhir ada pelarut. Semakin banyak pelarut yang digunakan, maka kecepatan difusi suatu zat meningkat dan menyebabkan hasil perolehan semakin besar. Tetapi tidak ekonomis jika kuantitas yang digunakan terlalu banyak. Dalam jenis pemilihan perlu menjadi beberapa faktor seperti selektivitas, perbedaan titik gigih, dan juga reaktivitasnya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Imelda. Baik, selanjutnya saya akan membahas absorpsi. Absorpsi sendiri berarti proses perpindahan massa di mana solut uap A pada campuran ke liquid yang melarutkan solut A, sehingga gas A terpisah dari campuran gas. Proses absorpsi yang terjadi di dalam weld-wall absorption column dapat menggambarkan adanya perpindahan massa di dalam kolom. Perpindahan massa terjadi akibat adanya penyerapan, dalam hal ini berupa absorpsi, yang terjadi di dalam kolom. Perpindahan massa berlangsung melalui proses difusi, maka proses-proses pemisahan yang melibatkan proses difusi juga disebut sebagai operasi difusional. Difusi terjadi apabila fasa-fasa yang tidak ada, fasa-fasa yang ada tidak berada dalam kesetimbangan dan akan berakhir saat kesetimbangan sudah tercapai. Hampir semua proses pemisahan dengan difusi terjadi melalui kesetimbangan antara dua fasa yang tidak saling melarutkan, yang mempunyai perbedaan komposisi pada saat kesetimbangan. Difusi sendiri adalah perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah. Hal ini berarti perpindahan komponen atau molekulnya terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.